Alhamdulillah bidzikri tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi turfa'ul dhunub. Alhamdulillah ahsa li kulli syai'in 'adada wa hadda li kulli syai'in 'ilma. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa taqwa wa la ta'suhu la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat sebagaimana wasiat Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberi kitab kepada kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Imam Ali ibni Abi Thalib mengatakan bahwa takwa itu adalah takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, dan mempersiapkan amal soleh untuk akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah Jumat kita kali ini berjudul Makna Penting Kemerdekaan dan Bulan Haram. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, kemarin kita telah merayakan dua hari besar yang saling berdekatan. Hari Rabu 17 Agustus 2022 diperingati sebagai hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu tersebut paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, dan pada 10 Muharram kita memperingati hari Asyura, salah satu hari yang paling bersejarah dalam perjalanan umat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, selama 77 tahun kita menghirup udara kemerdekaan. Apakah kita telah benar-benar meraih kemerdekaan yang hakiki? Tidak dipungkiri, merdeka dari cengkraman kaum penjajah merupakan kenikmatan agung yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Betapa tidak, dengan kenikmatan kemerdekaan yang bisa dengan leluasa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Akan tetapi, sudah cukupkah bagi kita kemerdekaan dari cengkraman penjajah? Bukankah masih banyak belenggu yang harus kita singkirkan agar kita semua dapat meraih kemerdekaan yang hakiki dan sejati? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan hakiki adalah ketika kita sudah mampu memerdekakan diri kita dari jerat hawa nafsu. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita telah mampu memerdekakan diri kita dari perangkap jahat setan yang tiada henti membuai kita dengan rayuannya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala kita telah mampu memerdekakan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang sangat membinasakan. Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seorang pejabat adalah saat ia mampu memerdekakan dirinya dari mental korup,
pejabat yang korup dan memakan uang rakyat. Sejatinya ia terjajah, belum merdeka. Terjajah oleh angan-angan bahwa kekayaan dan status sosial yang tinggi akan melambungkan kebahagiaannya. Kemerdekaan yang hakiki bagi orang yang berharta adalah tatkala ia mampu memerdekakan hatinya dari penyakit sombong dan sikap merendahkan orang lain. Kemerdekaan bagi seorang pedagang adalah ketika ia mampu memerdekakan dirinya dari sikap kecurangan. Seorang santri atau pelajar dikatakan merdeka apabila ia mampu memerdekakan dirinya dari sifat kemalasan dalam menuntut ilmu. Guru atau dosen yang merdeka adalah yang mampu memerdekakan dirinya dari niat yang lain selain mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan. Seorang tetangga yang merdeka adalah apabila ia mampu memerdekakan hatinya dari virus iri, dengki, hasud kepada tetangganya, dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Kemampuan melepaskan belenggu yang menghalangi kita dari berbuat baik, itulah kemerdekaan yang hakiki dan sesungguhnya. Jika seluruh bangsa Indonesia sudah meraih kemampuan itu, maka Indonesia benar-benar telah merdeka. Merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita memperingati hari Asyura 10 Muharram 1444 Hijriah. Salah satu yang kita kenang dan petik hikmahnya daripada hari Asyura adalah kemerdekaan Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya yang beriman dari cengkraman Fir'aun, Al-Walid bin Mus'ab, raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar pergi kepada Fir'aun untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah dan mensucikannya dari sekutu yang serupa. Nabi Musa alaihissalam pun pergi memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat yang sangat menakjubkan dan membuktikan kenabian dan kerasulannya. Meskipun begitu, Fir'aun tetap kafir kepadanya, menolak dan bersikap congkak, serta menyiksa dan menindas kaum Nabi Musa alaihissalam yang beriman. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dari kalangan kaum Bani Israel keluar dari Mesir dengan jumlah 600.000 orang. Lalu Fir'aun mengejarnya bersama bala tentara pasukannya karena ingin memusnahkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Ketika Musa dan para pengikutnya telah sampai ke Laut Merah, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukul-mukul lautan dengan tongkatnya, lalu terbelah menjadi 12 belahan, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Di antara setiap dua belahan ada jalan kering. Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya masuk ke Laut Merah. Fir'aun dan pasukan dan bala tentaranya pun mengejar mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menenggelamkan mereka semua. Allah Subhanahu wa ta'ala
menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi Allah telah memberikan kepada kita contoh dan teladan dalam berdakwah kepada Allah dan bersabar untuk itu. Di atas garis perjuangan mereka inilah para sahabat dan para ulama menempuh jalan mereka, mendharmabaktikan jiwa dan raga untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teladan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu yang gugur syahid pada hari Asyura pada tahun 61 Hijriah selalu lekat dalam ingatan kita ketika beliau melihat orang yang tidak cakap memimpin kaum muslimin ingin meraih puncak kepemimpinan tanpa baiat dari tokoh-tokoh pembesar kaum muslimin yang berilmu dan bertakwa kepada Allah. Al-Husain terang-terangan menentang hal itu. Al-Husain radhiyallahu anhu berpegang teguh dengan kebenaran dan konsisten dengannya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sehingga ia terbunuh, padahal beliau adalah putra dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau gugur syahid di tangan orang-orang yang fasik dan zalim. Semoga kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia ini bisa kita pertahankan sehingga keamanan akan terus kita rasakan, yang berbuah kepada semakin kuatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah uraian khutbah Jum'ah pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina